Ya belum. Udah pada makan belum semua? Belum. Siap. Oke, sambil ibu menyiapkan ini, silahkan mungkin salah satu dari kalian untuk berdoa sebelum mulai pertemuan pada hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Mas. Baik. Duduk siaga. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu silakan. Sudah disebutkan. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu ingin lebih semangat, jadi ibu mau ajak anak-anak ibu buat kita sebentar refresh dulu sebelum masuk kepada pertemuan hari ini ya. Siap? Siap. Oke, jadi pada pertemuan hari ini ibu ingin ada yang tahu untuk semangat? Tahu. Oke. Semuanya bahasa diri dulu. Oke. Secung yang belum tahu? 5. Oh, tidak apa-apa. Yang sambil nanti yang belum tahu kita lihat yang tahu ya. Oke, ya. Oke, baik. Oke, hitungan mulai dari ibu. Nanti setelah ibu katakan 3, kalian mulai siap? Siap. Baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat sekali lagi yang lebih keras, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Gimana yang udah tahu Pancasila? Tapi sekarang kalian udah kelas berapa? Kelas 9 ya, berarti mau naik ke kelas 9 karena sekarang kelas 8. Pasti sudah tahu Pancasila sebagai dasar negara. Kalian warga negara mana? Indonesia. Ya, kalian warga negara Indonesia. Jadi untuk pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Nah, kenapa anak-anak harus tahu? Kenapa kalian harus tahu Pancasila sebagai dasar negara? Karena kalian adalah warga negara di sini. Jadi nanti kalian pada saat bagaimana sebagai siswa, nanti di rumah kalian bagaimana sebagai anak, kemudian di sekolah bagaimana kalian sebagai siswa, kemudian bagaimana di teman, bagaimana bersikap kepada teman di lingkungan, begitu nanti supaya terjelas, oh saya itu sebagai warga negara Indonesia itu harus seperti ini loh, sesuai dari apa yang ada di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Oke, baik. Jadi materi yang akan Ibu bawakan itu yang pertama. Nah, sebelum jauh kepada apa itu Pancasila, kita harus mengenal dulu dari mana sih awal atau dasarnya Pancasila. Secara istilah, Pancasila itu dibagi menjadi 2. Berasal dari 2 kata. Nah, yang pertama itu ada panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Jadi kebayang ya. Jadi kalau di secara istilah Pancasila itu berarti 5 prinsip atau 5 sila. Nah, kemudian Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh negara Indonesia. Oke, baik. Jadi, nah selanjutnya adalah Ibu, Pancasila itu sebagai apa sih Bu? Nah, Pancasila itu di sini ada 3. Yang pertama ada sebagai pedoman. Sebagai pedoman itu maksudnya gimana Bu? Sebagai pedoman artinya dalam menyelenggarakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa agar tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sering dibacakan atau pembukaannya itu sering dibacakan atau dibawakan pada saat upacara. Betul. Nah, selanjutnya sebagai landasan, Bu, kita itu sebagai warga negara Indonesia harus seperti apa sih sikapnya? Nah, apa sih kita harus menjadi acuannya kemana, atau sebagai warga negara Indonesia itu melihat acuan perilaku kita itu harus seperti apa? Kalian harus melihat di isi di dalam Pancasila itu seperti apa. Ada yang mau menyebutkan kelima Pancasila itu? Jadi yang aku
Nah, Pancasila sebagai ideologi merupakan sarana pemersatu masyarakat. Karena anak-anak perlu ketahui bahwa di Indonesia itu akan ada sangat banyak baik itu suku, agama, kemudian ras, warna kulit, dan banyak lagi. Jadi keragaman atau perbedaan itu ideologi lah Pancasila yang menyatukan itu semua sehingga ada rasa persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, Ibu bawa buku paket, silakan kalian buka halaman 159. Di situ ada materi mengenai Pancasila. Ini. Nah, oke, baik. Jadi di sini Ibu ingin itu kan buku teks sebagai pemenang kalian di kelas untuk membaca, mempelajari apa yang sudah dipelajari di dalam kelas ataupun nanti pada saat kalian di rumah. Nah, Ibu akan memberikan salah satu tips cara menggunakan buku teks yang baik benar. Apa sih Bu? Nah, yang akan diberikan yaitu menggunakan teknik membaca khas. Ada yang tahu? Oke, nggak tahu kemana? Jadi teknik membaca khas itu adalah nanti kalian akan diminta dalam waktu beberapa menit untuk membaca sekitar 200 kata. Nah, nanti kemudian kalian setelah membaca itu apa sih contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami? Kebayang? Jadi misalkan contoh itu akan ada Ibu membaca mengenai bagian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bu, ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Bu? Contohnya melaksanakan kewajiban yaitu yang beragama Islam, sholat, kemudian zakat, puasa dan lain-lain. Nah, itu Ibu meminta kalian untuk silakan satu buku paket itu di halaman ketiga sesuai di sini. Kemudian nanti Ibu akan memberi limit waktu setelah membaca kalian sampaikan kepada Ibu apa yang kalian baca. Dapat kami? Oke, baik. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian baca. Silahkan baca secara khas karena teknik kita adalah teknik membaca. Oke. Oke, siap sudah selesai bacanya? Sudah. Oke, Ibu ingin meminta semuanya untuk menyebutkan apa sih isi dari bacaan yang kalian baca. Ya? Oke, baik. Yang pertama, Pancasila itu adalah lima. Siapa yang akan menyebutkan contoh nilai-nilai atau kegiatan sehari-hari dari siapa pertama? Ibu, silakan Ibu. Yang pertama nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh punya harus nilai itu punya agama, Memiliki agama. Memiliki agama atau jadi ini apa? Untuk siapa pertama itu memiliki agama dan setiap warga negara tidak boleh memaksa warga negaranya untuk memilih suatu agama. Jadi harus dibebaskan apapun yang dia ada yang ini ya. Seperti itu. Jadi memiliki agama sebenarnya toleransi. Oke, toleransi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama. Kayak seperti yang gue sekarang mau, silakan Mas. Contohnya tuh kayak gini, misalkan tadi lewat, bawa motor, terus kucing lewat, tapi kita nggak boleh nabrak kucing itu Bu. Oh. Iya, kita ada manusia. Jadi kalau disimpulkan berarti saling menghargai sesama makhluk hidup. Betul. Saling menghargai, saling menjaga ya, betul. Oke. Selanjutnya, silakan ada semuanya mempunyai jiwa nasional. Oke. Selanjutnya yang keempat, aku silakan. Indonesia harus ada demokrasi. Dan Contohnya di dalam demokrasi itu dalam hal ini adalah kita memiliki hak untuk bisa menyuarakan menyuarakan ide kita atau gagasan kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan demokrasi. Misalnya seperti di kawasan sehari-hari itu kalau yang sudah berusia 18 tahun memiliki hak untuk melakukan pelaksanaan pilihan umum ya, 12 tahun ya sekarang. Jadi salah satu tadi yang disampaikan ini adanya apa? Demokrasi. Yang terakhir, contohnya Bu, ya, kayak kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa dibilang semua rakyat Indonesia itu punya hak yang sama. oke baik. Semua warga negara, semua masyarakat ya, punya hak yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Kita coba selanjutnya pada Ibu akan memberi Ibu. Saya itu suka lupa misalkan hafal Pancasila. Betul tidak? Siapa yang suka tidak lupa? Padahal hanya 5 sila. Nah, bisa juga menggunakan teknik mnemonik namanya. Jadi dalam satu teknik mnemonik atau teknik mengingat itu satu ada yang disebut dengan teknik singkatan. Nah, Bu, gimana kalau misalkan dalam Pancasila kaitannya? Nah, salah satu menghafalnya dengan menggunakan 5 K. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, K yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, mempraktekkan apa yang tadi Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.